Sepertinya KPK sedang bermain-main nih dengan kasusnya Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Kenapa sih gue bilang KPK sedang bermain-main? Iya, pada hari ini KPK memanggil salah satu tim kuasa hukumnya Pak Hasto yang juga mantan jubir KPK, Bapak Febri Diansah. Raja Kodok, aku Raja Kodok yang bertahta selama 20 tahun, berselancar di selokan, melakukan tipu-tipu, membuat tentang mobil hebat buatan anak-anak hebat. Aku Raja Kodok yang membangun dinasti, anakku jadi pejabat, mantuku jadi pejabat. Apalagi ini, ya Allah, kalau nggak nyenggol-nyenggol Pak Jokowi ini nggak hidup apa kalian ini? Sakit hatinya bener-bener parah banget ya. Udah selesai loh. Sekarang itu udah Pak Prabowo nih, gila mereka nih, jadi gila ini. Jadi mereka ya sudahlah, tapi ini hak mereka sih, mereka punya hak. Mereka punya hak kayak gini, ini biarin aja. Pak Jokowi pasti nggak akan aware tentang ini. Bahwasanya Pak Jokowi ini benar-benar mengorbankan diri dia di Pilpres 2024 ini. Karena semua tertuju kepada Jokowi. Tertuju kepada Jokowi, istrinya, anak-anaknya, semuanya yang dijadikan targetnya itu adalah keluarga Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Novi, ya itulah ya, yang mengaku dirinya mirip orang bule, tapi menurut netizen bukan bule itu bang, itu buluk katanya. Hahaha. Yang memang akhir-akhir ini semakin semangat menjilat pantatnya kebo. Aduh. Apalagi setelah si Sekjen Moncong Kura-Kura ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK ya. Padahal sudah jelas ya. Sekjen Moncong Kura-Kura ditahan KPK karena kasus suap Harun Masiku, tetapi masih saja dibela dan seolah-olah sang Sekjen tidak bersalah dan hanya dikriminalisasi sebagai tahanan politik. Bahkan yang bikin kocak teman-teman ya, setelah sidang yang ketiga kalau nggak salah ya, sidang si Sekjen Moncong Kura-Kura yang ketiga ya, si buluk ini membacakan puisi Raja Kodok. Waduh, itu bukan keahlianmu bikin puisi si buluk, ah? Puisinya sangat buluk sekali, persis kayak yang baca. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sidang ketiga Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto digelar hari ini. Agenda sidang, JPU atau Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi eksepsi yang telah disampaikan oleh tim kuasa hukum Pak Hasto pada Jumat minggu lalu, di mana ada 15 catatan yang menunjukkan masalah mendasar dalam proses hukum, penyidikan, dan penuntutan. Tapi kalau feeling gue ya, sepertinya JPU akan menjawab dengan hal yang serupa, yaitu sebuah dakwaan yang didaur ulang. Jika benar JPU melakukan itu, artinya Jaksa Penuntut Umum sudah melawan hasil keputusan nomor 18 tahun 2020 yang jelas-jelas sudah ingkrah. Kita lihat bagaimana jawaban JPU ya, itu kan cuman feeling gua. Siapa tahu ada jawaban lain ya, semoga aja sih JPU bisa memberikan jawaban dan tanggapan yang gak didaur ulang biar jelas hukum ini seperti apa dan bagaimana. Ya, barusan adalah ocehan salah seorang. Ya, gak usah saya sebutkan namanya lah ya, teman-teman sudah pada tahu ya kan. Ini pokoknya
Saya nggak ngerti ya, kenapa ini orang akhir-akhir ini semakin bersemangat ya menjilat pantatnya Kebo ya. Bisa jadi ya, atau patut diduga ini orang berambisi untuk menjadi sekjen Partai Kebo setelah si sekjen Moncong Kura-Kura ini dipecat dari Kebo. Ngimpi. Lanjut. Raja Kodok. Aku Raja Kodok yang bertahta selama 20 tahun, berselancar di selokan, melakukan tipu-tipu, membuat tentang mobil hebat buatan anak-anak hebat. Aku Raja Kodok yang membangun dinasti, anakku jadi pejabat, mantuku jadi pejabat, anakku membeli partai. Aku Raja Kodok yang berani berdusta kepada siapa saja, termasuk induk semangku. Aku pakai ilmu gelembung Solo untuk tipu-tipu. Aku Raja Kodok dalam dunia nyataku dikelilingi para penipu. Berteman dengan begal dan para bajingan. Aku Raja Kodok dalam dunia nyataku dikelilingi para penipu, berteman dengan begal dan para bajingan. Aku Raja Kodok yang menumpuk kekayaan dan tercatat sebagai finalis korupsi versi Osisi Arti. Aku hamburkan bansos untuk memperkuat dinasti. Aku tipu semua kiai dan pemuka agama. Aku Raja Kodok yang selalu akan berdusta dan pelangap-pelongok sampai mati. Aku Raja Kodok yang mulai menagih janji-janji, menyingkirkan dan menghabisi mantan sekutu, membakar perahu para sekutu. Jakarta, 26 Maret 2025. Terima kasih. Merdeka! Aduh, ini puisi apa ini? Raja Kodok ya kan. Aduh. Kalau bikin puisi belajarlah sama saya, ya kan? Iya. Jelas jurusannya, ya kan? Iya. Bikin puisi macam kayak gitu, ya kan? Ingin menjilat pantat Kebo, ya. Ingin mendapatkan jabatan strategis di Partai Kebo. Nggak mungkin lah. Lu akan dapat jabatan penting. Paling-paling jadi tukang sapu di kantor pusat Partai Kebo nanti, ya kan? Intinya buluk lah puisi kau barusan ya, sama seperti yang baca. Lanjut. Raja Kodok. Aku Raja Kodok. Apalagi ini. Ya Allah, kalau nggak nyenggol-nyenggol Pak Jokowi ini nggak hidup apa kalian ini? Sakit hatinya bener-bener parah banget ya. Udah selesai loh. Sekarang itu udah Pak Prabowo nih, gila mereka nih. Jadi gila ini. Jadi mereka ya sudahlah, tapi ini hak mereka sih, mereka punya hak. Mereka punya hak kayak gini, ini biarin aja. Pak Jokowi pasti nggak akan aware tentang ini. Dan akhirnya saya memang setuju dengan salah satu podcast kalau nggak salah dari Bali ya, bahwasanya Pak Jokowi ini benar-benar mengorbankan diri dia di Pilpres 2024 ini. Karena semua tertuju kepada Jokowi, istrinya, anak-anaknya, semuanya yang dijadikan targetnya itu adalah keluarga Jokowi. Udah nggak ada lagi ada cebong kampret ya kan. Jadi benar-benar orang-orang ini, dan orang-orang ini sebenarnya jelas ya, dari mana kita udah ngerti ya, dari Partai Merah lah kan. Mereka ini udah ngerti kita orang-orangnya itu kan, dari mana orang-orang ini udah ketahuan banget. Walaupun ada juga yang dari grupnya Anies, tapi udah nggak terlalu karena kan Anies didukung Nasdem, PKB, PKS, nah sekarang udah gabung semua sama Prabowo ya. Hanya yang tersisa menurut saya ya tinggal yang 16% yang masih sakit hati itu. Nah kalaupun ada yang dari grupnya Anies itu paling yang dulu
ya orang-orang yang latar belakangnya HTI, FPI dan sebagainya itulah. Nah jadi mereka ini nggak henti-hentinya bagaimana mencaci maki, merendahkan Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini memang pengorbanan terhadap negara ini sangat luar biasa. Dia rela loh dijelekin dirinya sendiri, istrinya begini, anak-anaknya, gila banget. Bagaimana Pak Jokowi ini benar-benar kalau kata Bang Arief itu mengorbankan dirinya ya demi Pak Prabowo bisa jadi presiden. Makanya wajar kalau Pak Prabowo sangat menghormati, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Jokowi. Karena seperti yang pernah kita bahas, Pak Prabowo ini kan kehormatannya kembalikan sama Jokowi, bahkan menjadi presiden. Dan presiden ini adalah impian Pak Prabowo. Lu bisa ngebayangin gak sih ketika lu punya impian lu tuh terwujud, itu gimana lu merasa luar biasanya. Dan ada orang yang membantu mewujudkan cita-cita dan impian lu tuh pasti merasa berutang budi kan sama orang itu kan, pasti dong. Benar gak? Contohnya nih, lu ingin jadi pengusaha, misalnya jadi pengusaha beraset 100 miliar, nanti ada orang yang mensupport lu mewujudkan itu dalam momen tertentu, belum mencapai puncaknya, itu gimana rasanya. Dan lu pasti berhutang budi sama orang itu, dan lu pasti mau melakukan apa saja terhadap orang itu. Pasti, kalau menurut saya juga begitu gitu. Semua manusia pasti begitu. Jadi sia-sia aja lu kalian ya. Sia-sia aja kalian mau memisahkan Prabowo dengan Jokowi, itu sia-sia. Karena mereka ini orang-orang yang sama-sama tulus, orang-orang yang sama ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, di sisi lain bagi kalian-kalian yang memang merasa itu tidak benar atau keadilan dalam sisi kalian, ya kalian hanya 16%. Nah, 58% mendukung Pak Jokowi dan Prabowo. Dan teman-teman dulu yang memilih Anies pun, ya yang dulu pendukung Nasdem, PKB sebagainya, sekarang udah mendukung Prabowo, saya yakin. Paling hanya tersisa 5% lah. 5% dari orang-orang lama yang dulu juga pendukung Prabowo sebenarnya, orang-orang PKS ya, yang dulu pendukung Prabowo beralih ke Anies dan gitu kan. Paling ya mappingnya paling begitu aja. Nah, jadi kemenangan Anies 24% itu pasti ada orang PKB-nya, ada orang Nasdemnya, ada orang PKS-nya kan. Pasti itu. Nah, sekarang PKS sudah dukung Prabowo, PKB merapat banget, Nasdem merapat banget, yang sisanya ya 16%. 16% tuh dulu termasuk saya, tapi saya udah nggak ikut ya. Berarti saya dari 0,00%. Saya udah nggak ikut ya 16%, walaupun saya dulu pemilih 16%. Tapi gara-gara ini saya sangat menyayangkan nih orang-orang ini masih saja, Denny Siregar lah, si Bahrawi lah, si Guntur Romli lah, siapa lagi tuh kalau di Twitter tuh ada yang namanya si John lah, siapa namanya tuh, gila mereka ini emang. Penyakit hatinya tuh nggak hilang-hilang ya, jadi udah bulukan hatinya tuh, parah. Ya, betul ya. Jadi memang Pak Jokowi ini mengorbankan dirinya lah gitu ya, menjadi martir ya demi bangsa dan negara. Ini menurut saya loh ya. Ini jarang loh orang yang mau dijadikan martir, orang yang mau berkorban demi ya, demi apa namanya ya, demi kebaikan bangsa dan negara, walaupun pengorbanan yang dia lakukan tidak diketahui oleh sebagian besar rakyat Indonesia ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Abang barusan gitu ya, ketika menyikapi puisi Buluk yang disampaikan oleh orang Buluk ya, si penjilat pantat kebo tadi di bagian depan ya. Jadi saya sepakat gitu loh dengan apa yang disampaikan oleh Abang barusan gitu. Jadi Jokowi itu bukan hanya mengorbankan dirinya, tetapi juga mengorbankan istrinya, mengorbankan anak-anaknya, mengorbankan keluarganya ya, dicaci, dimaki, segala macem pokoknya, difitnah dari Sabang sampai Merauke, padahal sebetulnya dia sedang berkorban, dia sedang berjuang ya, memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Ketika yang dibela adalah kepentingan bangsa dan negara, maka secara tidak langsung juga sebetulnya Pak Jokowi ini sedang mengorbankan dirinya demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, apapun itu. Siapapun itu ya, partai apapun, memilih Jokowi ataukah enggak ya kan, iya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak diketahui oleh sebagian besar rakyat Indonesia, malah dicaci, dimaki gitu loh, termasuk oleh si Buluk barusan, si tukang penjilat pantat kebo ya. Lanjut.
Sepertinya KPK sedang bermain-main nih dengan kasusnya Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Kenapa sih gue bilang KPK sedang bermain-main? Iya, pada hari ini KPK memanggil salah satu tim kuasa hukumnya Pak Hasto yang juga mantan jubir KPK, Bapak Febri Diansah. Lalu Pak Febri secara kooperatif memenuhi panggilan KPK tersebut. Sesampainya di KPK, ternyata staf di KPK mengatakan bahwa para penyidik sudah cuti lebaran. Jika memang mereka mau melakukan cuti, kenapa mereka harus memanggil Pak Febri hari ini bertepatan berbarengan dengan sidang ketiganya Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Terlihat sekali bahwa KPK berusaha menghalang-halangi Pak Febri agar dia tidak hadir di sidangnya Pak Hasto. Lalu dipanggilnya Pak Febri ini kan sebagai saksi terkait kasus Harun Masiku. Yang menjadi pertanyaan gue lagi untuk KPK, kenapa Pak Febri dimintai keterangan sebagai saksi setelah dia menyatakan diri bergabung menjadi tim kuasa hukumnya Pak Hasto? Seharusnya dari jauh-jauh hari KPK sudah memanggil Pak Febri sebagai saksi. Aneh kan? Terus ada lagi, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih seminggu setelah Pak Febri menyatakan dirinya bergabung menjadi tim kuasa hukum Pak Hasto, KPK menggeledah kantor hukumnya Pak Febri tanpa sebab akibat. Maka dicarilah kesalahan-kesalahan Pak Febri. Aneh juga kan? Selama ini kemana aja KPK? Kenapa baru digeledah setelah Pak Febri bergabung menjadi tim kuasa hukumnya Pak Hasto? Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK terkait ditetapkannya Pak Hasto sebagai tersangka kasus Harun Masiku memang sebuah pesanan, memang by order, dan di kasus ini memang ada sebuah dendam politik yang dilakukan oleh seseorang melalui KPK. Itu yang gue lihat, dan KPK terlihat sekarang blunder, panik. Bahkan KPK sendiri pun hingga detik ini tidak bisa memberikan bukti kuat terkait keterlibatan Pak Hasto di kasus Harun Masiku. Bahkan ahli dari KPK sendiri pun justru malah menguatkan pernyataan tim kuasa hukumnya Pak Hasto. Gimana nih menurut kalian? Apakah masih percaya bahwa Hasto ini murni karena melakukan korupsi, atau memang Hasto ternyata hanya korban politisasi, hanya tahanan politik karena ada dendam politik? Ingat, gue selalu bilang, Hasto bukan koruptor, Hasto tidak merugikan negara, Hasto tidak makan duit rakyat, Hasto bukan pejabat negara. Lalu apa kesalahan Hasto? Ini sangat-sangat terlihat jelas permainan cara-cara kotor dan licik yang dilakukan oleh KPK karena adanya sebuah pesanan. Yang akhirnya karena kasus ini adalah sebuah pesanan, gue melihat KPK blunder dan panik sendiri. Satyam Eva Jayate. Loh begini loh ya, kalau memang salah satu tim kuasa hukumnya si Sekjen Moncong Kura-Kura itu sedang berperkara ya kan sedang terjerat kasus hukum misalnya. Nah, ya jangan menyalahkan KPK yang menjeratnya gitu loh. Salahkan Anda sendiri kenapa memilih kuasa hukum yang memiliki persoalan hukum gitu loh. Sekarang gini aja ya. Tim kuasa hukumnya si Sekjen Moncong Kura-Kura itu ada berapa? Banyak kan? Gak cuma satu kan? Ada beberapa kan? Iya. Lah, yang sekarang berperkara, yang diperiksa ya KPK yang memeriksa tim kuasa hukumnya si Sekjen Moncong Kura-Kura yang diperiksa oleh KPK berapa? Cuma satu kan? Kalau memang KPK itu mengada-ada ya,
maka yang diperiksa bukan cuma satu, bukan hanya si Febri saja, semuanya akan diperiksa. Kalau memang tujuannya adalah menjegal ya, menjegal si Sekjen Moncong Kura-Kura ini dibela gitu loh. Tapi nyatanya yang diperiksa cuma satu, karena apa ya? Karena ini saat ini diduga juga ya kan menerima aliran dana korupsi dari Menteri Syahrul Yassin Limpo itu loh, Menteri Pertanian seingat saya, gitu loh. Jangan asal jilat lah ya Mbak Buluk ya, jangan asal jilat. Kalau jilat lihat-lihat dulu ya kan. Ya iya, karena siapa tahu yang dijilat adalah pantatnya ya kan, pantatnya kebo maksudnya. Lanjut. Ada panggilan sprindiknya Harun Masiku untuk saudara Febri, rekan kita Febri ini menjadi suatu keanehan, suatu yang aneh dan ganjil. Kenapa? Karena Mas Febri tidak ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku. Dan kami melihat bahwa apa yang sedang dilakukan oleh penyidik KPK, semoga ini bukan bagian untuk mengganggu profesi advokat dalam menjalankan tugas. Kita ketahui bahwa saudara Febri, Mas Febri saat ini sedang mendampingi Pak Hasto Kristianto dalam persidangan. Dan publik juga bisa melihat ketika Mas Febri sidang 14 April, saya hitung kemudian 5 hari kemudian terjadi penggeledahan di kantor lama Mas Febri. Kemudian ada panggilan-panggilan bertepatan contohnya hari ini dengan persidangan. Nah ini kan publik bisa juga menilai tujuan dari pemanggilan saudara Febri ini adalah bagian dari proses yang kita lihat ya dalam profesi advokat dalam menjalankan tugas. Dan kita berharap sekali bahwa KPK profesional, menegakkan hukum yang berjalan profesional dan tidak berdasarkan apa dari pesanan politik ya. Jadi rekan-rekan advokat kemarin sudah 15 organisasi juga sudah menyatakan sikap menolak kriminalisasi yang dilakukan kepada advokat yang dalam hal ini kami menduga akan terjadi kepada saudara Febri. Dan itu teman-teman advokat sudah menyatakan. Karena apa? Nanti kalau kedepannya seperti ini akan mengganggu pekerjaan dari teman-teman advokat dalam menjalankan profesi. Dan perlu diketahui banyak sekali warga negara Indonesia, terutama pihak-pihak yang meminta keadilan, yaitu minta didampingi oleh advokat atau pengacara. Kalau ini terjadi, saya pikir kita mundur sebagai negara hukum. Dan ini menjadi presiden buruk buat penegakan hukum dan terutama kepada dunia advokat. Ya gini ya Bapak kuasa hukum ya, tim kuasa hukum dari Sekjen Moncong Kura-Kura. Kalau Anda menganggap bahwa pemanggilan rekan di samping Anda itu aneh dan ganjil, ya sekarang buktikan gitu loh, buktikan bahwa teman Anda itu, rekan Anda sesama kuasa hukumnya si Sekjen Moncong Kura-Kura itu nggak terlibat gitu loh, terkait dugaan yang kasus yang didugakan oleh KPK gitu loh. Kan katanya menerima anggaran gitu ya, atau aliran dana korupsi yang dilakukan oleh SYL ya kan, Syahrul Yassin Limpo. Ya udah buktikan. Kalau memang nggak terbukti ya kan, baru Anda mengatakan bahwa aneh dan ganjil. Tapi kalau ternyata kuasa hukum di sebelah Anda itu memang terlibat menerima aliran dana, ya bukan aneh dan ganjil, cuma kebetulan aja ya kan. Kasusnya itu mencuat ketika dia muncul ke permukaan membela si Sekjen Moncong Kura-Kura gitu loh. Juga sama, si Sekjen Moncong Kura-Kura itu berhentilah memfitnah Jokowi. Nah, karena apa? Karena tuduhannya saat ini itu adalah penyuapan dan perintangan penyidikan. Ya udah itu aja, fokus pembuktian bahwa si Sekjen Moncong Kura-Kura nggak terlibat, bukan malah mengkambing hitamkan Jokowi. Nggak nyambung bro, aduh tim kuasa hukum dengan yang dibela 11-12 sama-sama koplaknya. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama
video tentang pembelaan si Buluk kepada Sekjen Moncong Kura-Kura ya, dan juga kuasa hukumnya yang juga diperiksa oleh KPK ternyata. Ya kalau memang kuasa hukumnya punya kasus hukum, ya nggak usah dibela lah ya kan, berarti memang ya berperkara ya kan. Ya orang berperkara kok dianggap bersih ya kan, mikirlah dikit. Kalau memang menganggap dirinya bersih ya buktikan ya, jangan cuma menjilat pantat kebo aja loh Mbak Buluk ya. Iya kalau jilat itu lihat-lihat, jangan asal jilat. Kalau pantatnya kebo gimana? Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Novi ya gitu ya, yang memang akhir-akhir ini semakin semangat menjilat pantatnya kebo ya, apalagi setelah si Sekjen Moncong Kura-Kura ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Padahal sudah jelas ya dia ditahan KPK karena kasus Harun Masiku, tetapi masih saja dibela dan seolah-olah si Sekjen Moncong Kura-Kura ini tidak pernah bersalah gitu loh, dan hanya dikriminalisasi oleh pemerintah gitu loh, sehingga statusnya adalah tahanan politik ya. Bahkan yang bikin koclak setelah sidang si Sekjen Moncong Kura-Kura, si Buluk ini membacakan puisi Raja Kodok. Aduh, puisinya Buluk ya kan persis kayak yang baca. Hahaha. Aduh, sama-sama Buluknya 11-12. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.